Apakah kamu udah hidup semaksimal mungkin? Pertanyaan yang kadang kita nggak pernah mikirin juga gitu. Padahal kalau kita mau dapetin hidup yang luar biasa, hidup yang kayak kita impi-impikan, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang harus kita tanyain setiap hari. Apa hidup luar biasa yang saya inginkan, dan apakah saya setiap harinya sudah berjalan lebih dekat ke mimpi saya atau enggak? Jujur, pertanyaan ini pernah ditanyakan sama bos saya di perusahaan pertama saya masuk tuh di umur saya 21 gitu. Baru kuliah di kantor pertama, pas lagi orientasi karyawan baru, bos saya nanya itu, "What is your obituary?" Awalnya saya nggak tahu itu kata-katanya apa. Kebetulan karena saya duduk ke paling depan, saya yang ditanya, "Yes, Kiel, what is your obituary?" Terus karena ya saya memang nggak tahu, ya saya tanya, "Sorry sir, what is an obituary?" Dan dia jawab, "Itu kamu tahu yang di koran ada berita turut berduka cita, itulah obituary. Apa yang kamu mau dituliskan di berita duka cita kamu? Seperti apa kamu mau dikenal, dan apa yang mau kamu tinggalkan saat kamu meninggal dunia?" Waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya cuma jawab, ya bisa kaya, sukses, disayang keluarga. Dan ya jawaban-jawaban yang ngawang lah, fake gitu kan, nggak jelas jawabannya. Terus dari situ saya kayak nggak peduli juga sih sama pertanyaan itu. Sampai pada akhirnya saya sakit, nggak bisa bangun dari kasur, rasanya udah pengen mati karena buat ke toilet aja nggak bisa. Dan di saat saya udah hampir mau nyerah, saat saya udah pengen ya mengakhiri hidup, di situ saya doa dan tanya sama Tuhan, "Tuhan, kalau misalnya Tuhan izinin saya sakit, gunanya buat apa? Buat apa saya hidup?" Dan saya minta kesembuhan di situ. Saya juga waktu itu kondisinya single, jadi saya bilang salah satu yang saya concern tuh memang apakah saya akan dapat jodoh atau enggak gitu. Jadi saya bilang waktu itu, kalau kasih dapat jodoh ya temuin gitu sama yang jodoh saya, dan kalau misalnya enggak, kasih saya kesempatan untuk ngurusin orang tua saya. Singkat ceritanya, saya sembuh. Dan pertanyaan what is your obituary itu selalu terngiang mulai dari hari itu. Umur saya waktu itu 23, akhirnya ketemu pacar, jadi istri, dan hidup berlanjut terus sampai detik ini. 3 tahun terakhir pertanyaan itu muncul lagi setelah saya udah nikah. What is your obituary? Apa sih tujuan hidup kamu? Seperti apa kamu ingin dikenal? Waktu itu kondisinya saya lagi jalan pulang dari kantor dan lagi ngerasa kosong, lagi ngerasa capek, kerjaan juga gitu-gitu aja, ngerasa ya beban hidup lagi besar-besarnya dan ngerasa hilang arah. Di perjalanan saya doa, saya nangis, dan tiba-tiba terbesit aja ada satu kata yang
buat saya tuh kencang banget bahwa kata itu adalah jawaban dari Tuhan tentang apa atau siapa saya nantinya pada saat saya mati. Dan jawaban itu adalah kata Bapak. Saya akan jadi seorang ayah, dan saya akan dikenal sebagai seorang ayah. Saya nanya lagi, Tuhan, ya kondisinya waktu itu memang istri saya sedang hamil, dan by default secara otomatis saya akan jadi seorang ayah. Tapi setelah saya berpikir lagi, ternyata Tuhan gak pengen saya cuma sekedar jadi seorang ayah. Tuhan pengen saya jadi seorang ayah yang bisa mencerminkan Bapa di surga di keluarga saya, di marketplace, dan juga di komunitas saya. Selain itu, dia juga pengen saya untuk bantu bapak-bapak lain jadi seperti Bapa di surga juga. Makanya saya bikin channel ini tujuannya untuk, pertama, ya untuk anak saya, untuk meninggalkan jejak bahwa karena anak saya laki-laki, otomatis dia juga akan nantinya jadi seorang ayah. Dan saya pengen kasih contoh ke dia bahwa setiap kita laki-laki wajib bertanggung jawab atas keluarga kita. Satu-satunya yang bisa kita bawa ke surga itu cuma keluarga kita. Kita nggak bisa bawa rumah, mobil kita, barang berharga. Kesuksesan kita juga udah nggak ada artinya di surga. Yang kita bisa bawa cuma keluarga kita. Dan Bapa di surga juga udah kasih lihat ke kita seperti apa Bapa yang baik. Bapa yang baik adalah Bapa yang melindungi, menafkahi, dan juga mempersiapkan anak-anaknya. Saya mau ngajak kalian, para bapak-bapak yang mungkin masih bingung tujuan hidupnya seperti apa, atau mungkin masih belum 100% menjadi bapak yang baik, yang merasa bisa meningkatkan kehidupannya, meningkatkan perannya sebagai seorang ayah, untuk berani komitmen deh. Be like our Father in heaven. Jadilah seperti Bapa di surga. Persiapin keluarga kalian, nafkahi mereka dan lindungi mereka, bahkan di saat kita udah nanti gak berdaya lagi. Saya juga dari dapat ilham untuk jadi bapak, Tuhan tuh bawa saya ke banyak kesempatan dalam hidup. Salah satunya adalah dengan jadi agen asuransi. Video ini bukan untuk jualan asuransi. Saya gak pengen jualan ke kalian. Saya juga gak nyebutin saya di perusahaan apa. Saya juga gak nyuruh kalian untuk masuk asuransi sama saya. Tapi saya berada di posisi dimana dulu ayah saya melakukan kesalahan di bidang asuransi. Dia pikir asuransi yang gak guna, dan beberapa bulan dari dia nutup asuransi tersebut, dia kena sakit jantung, dan sampai hari ini biaya perawatan sakitnya
itu masih cukup membebani keluarga kita. Beliau juga pada detik ini juga masih selalu merasa menyesal. Andai dia nggak otak-atik itu asuransi, mungkin posisi finansial keluarga kami akan jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi bubur. Yang kita bisa lakukan ya ambil hikmahnya aja udah. Dan karena saya udah ngeliat contoh nyata dan udah ngerasain sendiri, makanya saya mau ngingetin untuk kalian bapak-bapak di luar sana yang belum melindungi keluarga kalian dengan asuransi, coba deh ngerti soal asuransi, belajar soal asuransi, cari tahu soal asuransi, dan lindungi keluarga kalian dengan asuransi. Saya tahu banyak cerita buruk tentang asuransi. Ada yang gagal bayar lah, ada yang ini, ada yang itu. Coba balik lagi. Itu adalah segelintir kisah buruk dari sekian banyak kisah baik yang sebenarnya bisa juga dinikmatin. Kalau kalian pengen tahu gimana caranya, ya ini saya promosi channel saya yang lainnya. Linknya ada di deskripsi. Saya sih nggak mau jualan, tapi kalau memang kalian butuh informasi tentang asuransi, di situ saya udah bagiin informasinya. Saya juga di channel itu nggak ngomong saya terafiliasi dengan perusahaan apa. Saya nggak pengen terkekang dengan cara ngomong saya karena perusahaan bilang kamu nggak boleh ngomongin, kamu nggak boleh ngomong itu. Buat saya asuransi semuanya bagus, balik lagi ke perusahaan dan produk yang kita pilih aja. Di situ saya udah sharing gimana caranya kalian bisa dapetin asuransi yang bisa melindungi keluarga kalian dengan tepat gitu, gimana cara ngitungnya dan segala macamnya. Channelnya ada di link di bawah di deskripsi. Dan saya cuma mau ngingetin bahwa hidup itu terlalu singkat untuk kita lewati tanpa punya tujuan. I wasted so many years of my life. Saya buang-buang banyak waktu dari hidup saya dan semuanya udah gak bisa kembali lagi. Saya cuma mau ngingetin bahwa kalau kalian masih di usia yang muda, semuanya masih belum terlambat. Please be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri kamu. Lindungi keluarga kamu. Karena setiap kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan nempatin kita di sini bukan kebetulan. Dia punya tujuan dan dia punya maksud yang spesial. Terutama buat kita kepala keluarga, kita yang diizinkan untuk punya istri dan anak harus bertanggung jawab lebih atas berkat yang udah Tuhan titipin ke kita. Jangan lupa untuk ninggalin warisan iman, nilai, dan harta juga untuk mereka. Pastiin kehidupan mereka akan selalu dalam damai dan selalu dalam naungan kita, seperti kita ada dalam naungan Bapa di surga. Saya tahu mungkin videonya muter-muter aja, tapi banyak banget bapak-bapak yang harus dengar ini semua. Saya percaya Tuhan
izinin kalian nonton sampai detik ini juga bukan karena sebuah kebetulan. Tuhan pengen kalian ingat bahwa kita ini semua hamba Tuhan. Dan tugas kita adalah untuk melayani orang-orang yang Tuhan titipin dalam kehidupan kita. Perjalanannya gak akan gampang. Dan kadang mungkin terasa gak mungkin, terasa mustahil untuk kita bisa jalanin ini. Tapi memang semua itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan pengen kita mengandalkan Dia. Tuhan pengen kita menjadi seperti Dia dengan mengizinkan Dia bekerja melalui kita. Jadi Bapak-bapak, kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, silahkan tinggalin komen, silahkan DM saya. Dan saya berharap kalian yang nonton sampai detik ini, tolong buat keputusan untuk jadi orang tua, jadi bapak yang terbaik dalam keluarga kalian. Saya percaya di saat kita memutuskan ingin jadi yang terbaik dan membawanya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan turun tangan dan membantu kita menjadi bapak terbaik untuk keluarga kita. Semoga video ini ngebantu kalian, para bapak-bapak di sana. Dan again, sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Yaskya Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.